Oke, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan disiapkan ketua kelasnya, Novel. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa bil Islam wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, anak-anak, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk hari ini? Rama sama Risma. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, ayo lihat dulu kondisi kelas kalian. Kita nanti nyaman nggak belajarnya kalau kelasnya kotor? Ayo yang ada sampahnya di sebelah, di bawah, diambil. Ayo sampah-sampah. Sampahnya diambil. Nanti kalau kelasnya kotor kita belajarnya nggak nyaman, ya. Nah kalau kelasnya bersih kan kita jadi nyaman belajarnya ya. Oke, masih semangat kan meskipun sudah siang? Masih ya? Oke. Bu Nina mau tanya, Bu Nina bawa apa ya ini ya? Nasi. Siapa yang butuh ini saat ini? Saat ini? Wah, banyak sekali. Kenapa kalian membutuhkan ini? Hah? Lapar. Wah, berarti kalau lapar kita membutuhkan energi, makan. Energi, betul. Kalau ini? Kita membutuhkannya saat apa kira-kira? Hah? Jadi lapar nggak usah minum ya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah materi tentang kebutuhan hidup manusia ya, berkaitan sama ini. Kalau kita lapar berarti kita butuh makan. Kalau kita haus kita butuh minum. Ya. Terus baju yang kita pakai, apa kita nggak butuh baju? Butuh. Baju itu kira-kira kebutuhan yang harus dipenuhi apa nggak usah dipenuhi? Atau harus dipenuhi? Ada yang tahu kenapa kok baju harus dipenuhi? Untuk menutupi aurat. Masa keluar nggak pakai baju ya? Malu ya. Oke, tujuan pembelajaran pada siang hari ini anak-anak, yang pertama nanti Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Dari video ini diharapkan kalian mampu untuk mendeskripsikan ya, untuk menjelaskan pengertian dari kebutuhan. Kemudian kalian juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan melalui pembelajaran make match nanti yang akan kita pakai model pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kemudian kalian juga, peserta didik juga mampu menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan tersebut. Ya, karena kebutuhan setiap orang beda apa sama? Beda ya. Setiap kebutuhan manusia pasti berbeda. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya. Yang terakhir nanti ada alat pemuas kebutuhan. Nah,
Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa kok kita harus belajar tentang kebutuhan hidup manusia? Ya, karena ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kita juga harus memprioritaskan kebutuhan kita kan. Misalkan kita punya, sampean sangune berapa? 10.000. Nah, kebutuhanmu pas saat sekolah apa saja? Makan. Nah, dengan uang 10.000 kamu beli makanan berapa? 5.000 cukup. Berarti yang 5.000 bisa buat ditabung. Nah, kayak gitu. Ya, jadi penting sekali ya materi kebutuhan hidup ini bagi kita ya. Nanti di pembelajaran kali ini setelah ada penayangan video ya, kalian kita akan bermain dengan model make a match ya, mencocokkan jawaban ya. Nanti Bu Nina punya kartu ya, ada 2 kartu jawaban dan kartu soal ya. Bentuk kartunya nanti seperti ini. Nah, nanti akan kalian cocokkan antara teman yang punya kartu jawaban dan teman yang punya kartu soal, dicocokkan. Kalian diskusi nanti apa sih tentang ini ya, kayak gitu. Baik anak-anak, untuk memulai materi hari ini ya, kita lihat video berikut ya. Kalian simak, kalian catat yang penting-penting pada video tersebut, nanti akan keluar pada soal ya, soal yang akan kita mainkan hari ini. Oke? Saya jadi kebutuhan itu merupakan keinginan barang atau jasa atau sesuatu yang harus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi akan berpengaruh pada kehidupan. Skala prioritas. Jadi terdaftar kebutuhan yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang paling mendesak itu kebutuhan yang mana? Gitu. Nah, jadi berdasarkan intensitasnya kebutuhan itu nanti dibagi, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer itu apa? Contoh kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi akan mempengaruhi kehidupannya. Contohnya makanan, baju, ya, terus tempat tinggal. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, apa? Sepeda tadi, ada HP, ada laptop. Berdasarkan sifatnya ada 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jasmani berhubungan sama fisik ya. Jadi sama tubuh kita. Berarti contohnya apa kalau kebutuhan jasmani? Kesehatan berarti olahraga, makan, vitamin, obat-obatan ya. Nah, ini contoh kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan rohani berhubungan sama hati ya, perasaan, kesenangan. Berarti apa? Contohnya ibadah,
Kan kalau kita beribadah hatinya nyaman kan, tenang ya kan. Ya itu berhubungan sama hati. Terus liburan, sama rekreasi ya seneng toh. Nah, kalau kalian rekreasi, kalian senang, berarti kebutuhan rohaninya terpenuhi. Berikutnya berdasarkan waktunya ada 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu ya yang harus dipenuhi saat ini juga. Contohnya, kalau kita sakit, berarti butuh apa? Obat. Ya. Sama kan kalau sakit butuh obat apa butuh HP? Nah, kan obat dulu kan. Nah, itu berarti kebutuhan sekarang ya, yang kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Berikutnya ada kebutuhan masa yang akan datang. Jadi bisa pemenuhannya itu bisa dilaksanakan nanti atau bisa ditunda. Contohnya tabungan haji ya. Kita kalau mau naik haji kan nabung dulu, nggak harus saat ini kan, kecuali dapat hadiah ya. Kalau enggak kan kita harus nabung dulu. Nah, berdasarkan subjeknya dibagi menjadi 2, ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kalau individu itu kebutuhan bagi individu masing-masing. Contohnya kalau kita lapar kan kita butuh makan, kalau kita sakit kita butuh obat, kan pribadi sendiri ya, individu. Berikutnya faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, ada apa saja ya kira-kira faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Nah, jenis kelamin. Jenis kelamin itu mempengaruhi kebutuhan. Kebutuhannya laki-laki sama perempuan sama apa enggak? Beda ya, masa laki-laki pakai rok? Masa laki-laki butuh rok? Enggak kan? Nah, jadi kebutuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Itu mempengaruhi faktor-faktor dari kebutuhan. Yang kedua, tingkat pendidikan. Anak SD sama SMP kebutuhannya beda apa sama? Beda kan? Nek SD butuh pulpen apa enggak anak kelas 1 SD? Enggak kan? Kalau kalian? Butuh pulpen. Nah, berarti kebutuhannya berbeda. Kemudian lingkungan tempat tinggal. Orang di daerah pegunungan sama orang di daerah pesisir pantai. Beda apa enggak kebutuhannya? Wis, contoh kebutuhan baju saja. Di pegunungan butuh baju yang seperti apa? Hangat, tebal ya. Tapi kalau di daerah tepi pantai tipis kan karena panas. Nah, itu berarti faktor lingkungan menjadi faktor ya pembeda dari mempengaruhi kebutuhan. Kemajuan iptek ya juga mempengaruhi kebutuhan. Apalagi saat ini ya. Kemudian pendapatan, maksudnya gimana Bu? Pendapatan orang itu kan beda-beda. Kalau pendapatannya sedikit berarti kebutuhannya sedikit. Kalau pendapatannya banyak biasanya kebutuhannya juga akan banyak. Nah, jadi pendapatan mempengaruhi kebutuhan. Kemudian selera. Selera itu yang bagaimana Bu? Misalkan Andika suka makan nasi goreng. Kemudian Alif suka makan soto. Nah, seleranya Alif sama Andika kan beda. Nah, itu mempengaruhi kebutuhan. Kayak gitu. Berdasarkan cara memperolehnya ya. Ada barang bebas, barang ekonomis dan barang ilitan. Barang bebas itu ya, barangnya alat pemuas kebutuhannya itu banyak sekali ya, berlimpah ya, dan tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Gak usah berkorban. Contohnya apa? Udara, air ya, bukan sungai, air, udara dan matahari. Kita kan nggak perlu bayar toh, nggak perlu bayar matahari kan? Sampean udara, menghirup udara, bayar apa enggak? Nah, capek-capek butuh pengorbanan fisik apa enggak untuk mendapatkannya? Sampean kan cukup diam terus menghirup udara, ya sampean bisa merasakannya kan, bisa mendapatkannya kan? Nah, itu maksudnya barang bebas. Kalau barang ekonomis, pemenuhannya harus berkorban, entah fisik maupun uang.
Lek beli baju butuh mengorbankan apa? Uang. Kalau kita mau dapat uang kita harus kerja, berarti kan berkorban fisik sama waktu juga, baru kita dapat uang. Nah, berdasarkan hubungannya dengan barang lain ini dibagi menjadi dua, ada barang substitusi dan barang apa? Ada substitusi, ada komplementer ya. Substitusi itu pengganti. Tahu maksudnya pengganti? Ya, sampean kan lapar kan butuh protein ya. Sebagai penggantinya protein ada singkong, ada mie instan. Senengane sampean kan? Kalian suka kan mie instan? Ya, pop mie. Ya, jadi setelah makan, kalau nasinya nggak ada, sampean biasanya beli mie. Nah, itu berarti barang substitusi atau pengganti. Kemudian ada barang komplementer atau pelengkap. Ya, barang pelengkap ini contohnya HP sampean. Kalau nggak ada casnya bisa dipakai apa tidak? Tidak ya. Masa nggak bisa dipakai kalau nggak ada casnya? Hah? Bisa? Lah sama power bank? Power bank itu apa bukan cas? Masuk ya? Jadi pelengkapnya HP adalah charger kayak gitu. Kalau kayu sudah dijadikan barang jadi, contohnya apa ini? Meja, terus kursi. Ini contoh barang jadi ya. Dari bahan mentahnya kayu. Nah, itu tadi anak-anak yang akan kita pelajari ya. Jadi ada tadi kebutuhan itu apa? Jadi kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya tadi makan. Kalau kita lapar terus kita nggak makan, gimana? Pusing, pingsan bu, capek, lemes, kan berarti mempengaruhi kehidupan kan? Nah, itu artinya kebutuhan. Fatan, coba tadi kebutuhan primer tadi contohnya apa Tan? Yang primer ya, kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi akan mempengaruhi kehidupan. Masih ingat tadi contohnya apa? Apa Mbak Tika? Sandang, pangan, papan, makanan. Kalau kita nggak makan kita bisa apa? Pingsan. Terus pakaian, kalau kita nggak pakai baju gimana? Dingin, malu, ya. Terus kalau kita nggak punya tempat tinggal gimana? Kehujanan, kedinginan, kepanasan. Berarti kebutuhan primer itu harus dipenuhi. Baru ke kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya HP, ada yang punya HP? Nah, HP itu kan dipenuhinya itu setelah kebutuhan primer terpenuhi. Sampean nek gak makan tapi pengen punya HP, apa kan nggak sakit nanti? Ya, jadi harus memenuhi kebutuhan primer dulu, baru ke kebutuhan sekunder. Contohnya tadi apa? Terus laptop, terus sepeda motor, betul. Komputer. Mobil apa dulu? Wah, CVT turbo. Kalau mobil mewah masuk barang apa? Masuk kebutuhan apa? Orang kaya. Berarti kalau orang kaya itu namanya kebutuhan tersier, kebutuhan barang mewah. Kebutuhan ya,
yang digunakan setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kalau primer sama sekunder terpenuhi, baru kebutuhan tersier, kebutuhan barang mewah. Mobil tadi apa? Mobil turbo. Civic turbo, terus ada apa lagi? Sport, mobil sport ya, yang pintunya dari samping naik gitu ya. Terus ada berlian, wah si ibu ya biasanya kan yang lagi viral itu kan ibu-ibu apa yang dari Sulawesi itu yang pakai emas, perhiasannya banyak sekali itu. Pernah lihat ya di TikTok atau di YouTube ya. Itu barang mewah ya, jadi kebutuhan tersier. Oke. Berikutnya anak-anak kita akan bermain ya dengan model match ya. Kita memainkan kartu berpasangan. Nanti kartu ini akan saya bagikan kepada kalian secara acak ya. Jadi nanti dalam waktu 15 menit kalian cari pasangan kalian ya. Jadi sekarang jam 11:15 sudah harus ada pasangannya, terus didiskusikan apa saja tentang ini, boleh ditambahi nanti nanti kalian akan presentasi. Kalau yang sudah menemukan jawabannya bisa konfirmasi ke Bu Nina ya. Jadi Bu, saya sudah menemukan pasangan saya, nanti saya catat dulu pasangannya siapa, nanti yang presentasi saya panggil. Ya, nanti bisa bergabung dengan temannya ya yang sudah cocok kartunya. Ya, Krisna. Pasangannya random sesuai ini nanti sampean mencocokkan antara jawaban sama soal. Ya, semangat. Oke, kita mulai ya, kita bagi kartu soal ya. Hijau adalah kartu jawaban, kuning adalah kartu soal ya. Jadi bisa silakan nanti dicari jawabannya, temennya itu dapat apa ya. Loh, diambil. Nanti yang tidak ada pasangannya enggak apa-apa. Ya. Nah, ya nanti saya akan tanya kalau kamu dapat kartu jawaban. Ayo, oke, anak-anak silakan kalian cari pasangan kalian sekarang. Sebentar. Oke, anak-anak sudah ketemu kelompoknya masing-masing, silakan didiskusikan, ditambah. Misalkan ada yang dapat contoh kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer itu apa? Jelaskan. Contohnya itu ya, seperti tadi. Alat pemuas kebutuhan, ada barang, cara memperolehnya ada barang ilit, barang ekonomi sama barang bebas. Nah, barang bebas itu apa tadi? Dijelaskan. Ayo dilihat di LKS-nya ada. Ayo dicari, didiskusikan. Duduk sama kelompoknya masing-masing sama pasangannya, didiskusikan hasilnya itu sudah benar apa enggak? Dilihat. Silakan. Mana tuh, Bu? Ya diartikan kebutuhan primer itu apa? Tadi ayo apa kebutuhan primer. Nah, kebutuhan masak gitu, ayo di buku ada dicari. Enggak apa-apa. Terus apa contohnya makanan? Kenapa kok makanan jadi kebutuhan primer? Kalau kita nggak makan, kita akan apa? Oke. Siap maju. Silahkan kita mulai dari Bayu. Aga sama Bayu silakan.
Yang lain? Yang lain dengarkan dulu ya. Nah, kebutuhan kelompok ya yang digunakan oleh orang banyak. Ya, contohnya ada jembatan, pembangunan masjid, jalan raya, pasar, ya. Oke, ada yang mau komentar sama kelompoknya Aga sama Bayu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Aga sama Bayu. Silakan. Ayo, ini apa? Gula sama kopi, LPG sama anu. Berarti barang apa itu? Ada Bu ini Bu jawabannya. Ada. Oke, Safira sama Naya. Silakan Safira sama Naya. Silakan. Yang lain? Yang lain? Ayo. Sambil dikerjakan, sambil didengarkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya Bu. Boleh nanti kalau temannya tanya ya udah. Kalau nggak ada ya sudah. Pokoknya kan ini ada 8, ini ada lebih. Berarti yang mana? Ada yang nggak cocok itu. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mizan, Noval, HP-nya Mizan dikembalikan lagi Noval. Ayo, kembalikan HP-nya Noval. Ayo kembalikan HP-nya Mizan. Oke, nanti ya. Oke, anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Kebutuhan terus apa saja? Artinya apa? Kebutuhan apa artinya? Terus? Sesuatu yang harus dipenuhi, bagus. Terus? Ada berapa jenis kebutuhan? Ada primer, sekunder. Anak-anak, ya. Tetap semangat, jangan lupa belajar ya. Jadi di rumah tetap belajar. Coba sih Bu Nina mau tanya satu-satu, 1, 2, 3 anak. Contoh kebutuhan primer, apa contoh kebutuhan primer? Oke, ada yang bisa jawab? Bayu, oke Bayu. Terus? Bagaimana pembelajaran pada hari ini?
Menyenangkan. Bosan apa tidak? Bagian mana yang kalian suka? Yang tebak-tebakan. Yang maju. Oh, Jervis yang maju suka. Terus, ada yang lain? Mengerjakan diskusi sama kelompok. Oke, jadi bisa menukar pikiran ya. Oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran ini ya. Silakan disiapkan berdoa. Siapa? Ketua kelasnya? Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya Baik anak, saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa minggu depan ya kita melanjutkan presentasi dan melanjutkan pembelajaran materi ini ya. Kalian jangan lupa belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.